Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Tuntur Kasana, biasa dipanggil Inaya. Saya berasal dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Undip dengan 3 digit NIM akhir 048. Saya angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan atau memberikan tutorial cara membuat program YOLO. Nah, jadi YOLO itu adalah sebuah algoritma yang bisa digunakan untuk image processing atau mendeteksi suatu objek. Nah, baiklah, kita saksikan videonya. Jadi, dalam membuat YOLO ini, kita membutuhkan beberapa website, kemudian ada software juga, software untuk menjalankan programmingnya menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita juga membutuhkan ChatGPT atau AI. Nah, jadi sebelumnya saya sudah mengumpulkan gambar-gambar mata uang dan alat tulis dari internet nih. Bisa dilihat, ini totalnya ada kurang lebih 50 gambar. Sekarang saya sudah berada di browser, terserah mau pakai apa. Di sini aku pakai Google Chrome, terus aku mau cari ya eh, website RoboFlow. RoboFlow, tinggal kita ketikkan aja. Oke. Nah, di sini kita harus login sih sebenarnya untuk menggunakan fitur-fitur di RoboFlow ini. Terus juga dia ada yang fitur trials, terus juga untuk mengakses yang premium. Biasanya yang premium itu tuh kayak kita lebih bisa mengakses fitur yang lebih canggih kayak gitu. Nah, di sini sign in-nya bisa klik di sini new project ya. Nah, berhubung di sini aku udah membuat satu project, mungkin bisa dibuka dari situ aja. Kalau misalkan belum, kita tinggal ini aja nih, new project. Nah, oke. Ini terserah, kita kasih nama apa terserah ya. Jadi di sini aku mau ngasih nama deteksi mata uang dan deteksi alat tulis ya. Alat tulis. Oke. Di sini banyak sih pilihan-pilihan fitur. Nah, aku main ini aja. Terus create private object. Oke. Di sini kita bisa drag ya dari file yang ini tadi. Nah, jadi ini ada banyak banget nih yang udah aku input. Sekitar 50 gambar ya. Setelah itu kita save and continuous. Ini proses uploading seluruh gambarnya nih. Nah, setelah ini kita memberikan label atau anotasi. Nah, ini ada pilihannya ya, anotasi. Kita klik aja terus. Jadi ini ada yang auto label, kemudian ada manual star labeling. Nah, di sini ada panduannya juga dianya. Kita kasih label, misalkan ini kan gambarnya ada banyak, segini aja. Misal ini uang 1.000 gitu. Sudah berhasil subline dianotasikan. Ini lanjut. Add. Jadi kita split image between train, valid, and test ini. Nah, jadi yang untuk train ini 70%, untuk validasinya 20%, untuk tesnya ada 10%. Terus kita klik add image. Oke, jadi berhasil ya. Nah, setelah itu kan ada 54, 38. Setelah itu ini datasheet-nya. Oke. Nah, ini bisa kita
preprocessing, kita auto orientation, terus nanti kita bisa em, kita potong ya di sini, terus kalau misalnya nggak ada continue. Nah, setelah itu kita augmentation-nya. Jadi ini tiap gambar bisa kita rotate, kita flip, kita crop, dan lain-lain. Nah, jadi ini bisa kayak gini ya. Nih, jadi yang bentuknya dari kayak gini dia bisa terbentuk dua, horizontal, vertikal, kayak gitu. Apply aja atau mau ditambah lagi selain yang flip bisa kayak gitu ya. Jadi ada yang crop, bisa crop kayak gini. Kalau misalkan nggak mau, ada fitur-fitur untuk augmentation yang lain. Tinggal di add aja. Mungkin grayscale, misalkan dia abu-abu gitu ya. Terus add augmentation, misalkan dia blur, terus tambahin lagi noise, ada noise-noise-nya. Terus di apply aja augmentation-nya, terus share dan lain-lain. Terus ini ada brightness, misalkan dia jadi bentuknya kayak gini. Terus dia ada saturation, rotation, share. Maybe juga ada yang ini, share, kita klik aja. Augmentation ini banyak banget ya. Continue. Oke, jadi ada image. Nah, total yang bisa dibuat nih. Ini kan kita udah masuk yang create tahapan kelima. Jadi kita klik continue. Nah, di sini kita create. Di sini ada banyak banget pilihan ini. Ada 396 image, kemudian ada 358, 200. Oke, misalkan ini yang paling tinggi yang bisa kita buat terus create ya. Nah, udah kita tunggu aja di create gambar total datasheet jadi sekitar 300 lebih ya. Terus kita download nih. Download zip ya. Select a formal. Jadi kita di sini pilih tipenya. Jadi di sini aku mau tipe yang YOLO V8. Kayak klik aja YOLO V8, download zip to komputer. So download code, jadi yang ini ya continue. Nah, jadi ini kita download zipnya. Kita tunggu. Oke, selanjutnya kita masuk ke Google Colab, tinggal ketik aja di website browsernya Google Colab, terus kita pencet. Ya, sebelumnya kita harus login dulu ya, pakai akun Google, terus kita klik connecting yang ada di pojok kanan atas ini. Kita tunggu. Oke. Nah, ini kita harus change runtime type ini menjadi T4 GPU karena kita kan mau melakukan image processing, jadi kita butuh VGA ya, jadi untuk memproses atau menampilkan grafiknya nanti. Nah, udah di konekin. Nah, di sini nanti kita mau bikin ininya. Oke, di sini kita mau nambahin kode. Selanjutnya kita ketikkan codingan ini untuk menginstal dari Ultralytics-nya. Nah, terus kita klik run. Jadi ini proses downloading install Ultralytics-nya. Oke, ini sudah selesai instalasinya. Selanjutnya kita drag file zip yang tadi udah kita download dari RoboFlow. Kita drag ke sini. Nah, ini kan tadi bentuknya zip ya. Kita mau buka si zipnya ini, kita ekstrak. Jadi kita menggunakan codingan di sini nih. Unzip, tinggal copas. Jadi dia nggak bisa langsung dicopas. Jadi kita butuh ChatGPT ya buat kita mencopas codingannya ini. Baru bisa dicopas ke Google Colab. Tuh, sebelumnya dia nggak bisa. Dia jadi generate dari si AI kayak gitu. Jadi ini mungkin kontennya deteksi uang, copy paste, copy paste. Kita coba aja trial and error di sini. Di sini ada uang dan download. Oke, mungkin kita coba koreksi ini kan dari unzip slash konten deteksi uang. Berarti kalau misalkan ini, ya, coba generate, kita generate ini. Ya, kemudian unzip. Nah, di sini nama pet. Nama petnya ini kita dapat di sini. Ini kan bentukan file yang masih zip ya. Kemudian kita klik kanan di sini copy paste. Nah, pet yang udah kita copy langsung dimasukin di sini.
Jadi codingannya kayak gini, tinggal kita running aja, pencet di sini. Nah, kemudian hasilnya ini yang telah di-unzip bisa kita lihat di sini. Ada yang tes, kemudian ada tren, sudah lengkap semua ya image-nya. Ini yang trennya. Ini tadi ada 300-an gambar yang udah aku buat. Nah, di sini muncul. Oke. Terus kalau kita klik 2 kali, dia bakalan ini ya, misalkan yang tren yang image, ini image-nya. Misalkan yang ini, nah dia akan muncul di sini gambarnya yang udah dibuat di tadi kan ada yang di flip, kemudian gambar-gambarnya udah disegmentasiin ya kalau nggak salah tadi. Nah, di sini bakalan muncul semuanya. Kemudian yang kita lakukan adalah, nah di sini kan ada data yang nol. Nah, di sini data yang nol ini menunjukkan ya di sini ada 19, ada untuk tren, ada validasi dan untuk tes. Kemudian di sini ada nama-nama dari yang telah dibuat tadi, ada nominal 100.000, 1000, kemudian 1000 koin back, 200, ada buku tulis, penggaris besi, penggaris plastik, pensil, pulpen, spidol, uang koin, dan lain-lain. Nah, di sini, oke, kalau misalnya udah kayak gini, jadi kita butuh base ya. Kita cari di sini base. Sebentar, kita cari base-nya, the label, dan lain-lain, data sheet, trouble flow. Aku lupa naruhnya di mana ya. Oke, selanjutnya kita akan mentrain dari yang tadi udah kita bikin. Ctrl C, kemudian kita bikin dulu ya programnya di sini. Kemudian kan ini yang dikasih contoh dari dosen aku, ini programnya seperti ini, cuma nama filenya itu beda. Nah, kita sesuaikan aja sama path-nya yang ada di sini. Jadi ini kan nama path-nya, kita copy path aja. Ini kan trial and error ya, jadi gak apa-apa salah. Nanti kita coba lagi kayak gitu. Nah, sesuaikan, tinggal ditulis aja di chat GPT-nya, dengan nanti dia otomatis bakalan mengganti sesuai dengan. Oke, jadi mungkin kita coba ya, ini kita copy, terus kita masukin lagi sininya. Kita add kode, kita running. Nah, di sini udah muncul runs, nanti di sini datanya yang bakalan digunain ya. Kita tunggu aja sampai selesai ini semuanya. Kalau misalkan udah selesai, kita klik runs, kemudian kita klik di tab, trend, kemudian di sini ada wage. Nah, base ini nanti kita copy, selanjutnya kita download ya. Nah, ini nanti bakal kita gunakan buat dimasukkan ke dalam program di dalam Visual Studio Code. Jadi kita bisa buka dulu di sini Visual Studio Code. Oke, selanjutnya kita bakal bikin di ChatGPT program di Visual Studio Code untuk mendeteksi. Buatkan program VS Code untuk YOLO YOLO V8 untuk mendeteksi mata uang dan alat tulis. Oke. Jadi ini kan masih terpisah-pisah ya. Kita kita prom lagi supaya dia jadi satu. Oke, programnya. Buatkan program ini secara lengkap ya. Nih, buatkan program secara lengkap dan tergabung. Karena yang di atas ini terpisah-pisah. Jadi di sini kita bisa trial and error juga. Misalkan nggak berhasil, kita bisa tanyakan kenapa ini error. Terus kita masukkan codingannya. Terus mana aja yang diganti. Di sini juga ada nih. Virtual environment, install dependency, jalankan program. Jadi aktifkan virtual, ini opsional. Kita coba ini ya, pip install. Jadi ini Visual Studio Code yang udah dimasukkan base PT ini, program yang tadi dibikin di Google Colab. Terus ini adalah file baru menggunakan Python. Coba ya. Mungkin kita
Nah, di sini kan banyak banget nih, kayak trial and error, not deny, kita bisa kopas problemnya, kayak gitu kan. Semua fungsi tergabung, bisa coba ini. Jalan juga. Jadi ada error, kita coba ya, ini kenapa sih error, kayak gitu. Problem, reporting missing. Oke, jadi ini untuk kameranya aku nonaktifin dulu karena mau memulai program si deteksi pakai webcam. Karena kalau misalkan dari kamera zoomnya itu aktif, dia kayak terjadi tabrakan di sistemnya, jadi nggak bisa menampilkan kamera hasil dari programnya kayak gitu. Oh ya, terus ini tadi aku kadang ada error karena program sintaknya ada yang salah. Ya udah kita uh, ke ChatGPT ya. Baiklah, ini untuk hasil perekaman pertama menggunakan objek pertama yaitu uang 100.000. Selanjutnya menggunakan objek kedua alat tulis yaitu spidol.